Kalau udah lama, diganti yang baru. Dibawa tuh getek dari tempat lain ke tempat saya. Tindiin, dijajarin ke atas begitu. Itu orang yang bawa getek itu ngelihat ada pocong di dekat rumah saya. Nimbul lagi, saya penasaran liatin aja. Mau tahu nggak apa yang saya alamin? Abis saya ngeliat gituan, saya nggak sadar. Pingsan? Nggak hanya pingsan, jatuh ke air. Itu kejadian hari Jumat, sebelum sholat Jumat. Jatuh ke air, ke dalam air, itu saya di dalam air ngelihat kayak rumah warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bermain di pinggiran Kali Ciliwung, tepatnya di daerah Kebon Pala. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Ibnu. Selamat malam Bang Ibnu. Selamat malam. Nah itu Bang Ibnu kan ini kejadiannya pas lagi bermain ya di pinggiran Kali Ciliwung ya? Betul. Nah itu di pinggiran itu abang tinggal di situ apa gimana Bang? Iya, kebenaran rumah saya belakangnya itu Kali Ciliwung. Oke, berarti emang sebelah-sebelah nama rumah gitu ya? Iya, betul. Oke. Dan itu tahun berapa sih Bang kejadiannya? Kejadian itu sekitar tahun 2010. 2010? Iya. Oh. Nah itu kejadiannya pas abang remaja berarti apa gimana? Iya, pas saya remaja kelas 1 SMA. Oke. Dan banyak pengalaman-pengalaman juga sampai katanya tadi kan denger abang sering lihat mayat ya Bang ya? Iya. Oke, di kali ini Bang ya? Kali itu. Dan kan abang tinggalnya di dekat situ Bang ya, di kali itu? Betul. Dan situ abang sama siapa sih Bang tinggal di daerah situ? Saya tinggal di situ sama umi saya, sama bapak saya, sama 2 abang kakak saya. Oke. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Puluhan tahun. Dari kecil berarti itu? Dari kecil. Oke, dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Dan itu di daerah Kebon Pala Bang ya? Kebon Pala. Nah, oke. Yaudah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Ibnu, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Ibnu, bisa langsung kirimkan kisah kalian ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan gue mau ngingetin bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi awalnya itu kejadian tahun 2010, saya udah merasakan hal-hal yang aneh di situ. Salah satunya waktu saya lagi mandi kali, emang kita orang nih, orang kali semua, dekat pinggir kali, sering mandi kali. Dulu belum ada yang namanya handphone, jadi kita mandi kali setiap hari. Mandi kali setiap hari dikali sama anak-anak, itu kita ngalamin hal-hal yang aneh. Salah satu yang pertama, itu kita pernah ngelihat makhluk di situ, itu berupa kuntilanak, penjaga kali. Itu penjaga kali ngelihatin kita dengan tatapan yang serem. Kayak nggak senang kita mandi di kali tersebut. Jadi dia di pinggirannya berarti apa di atas pohon gitu Bang? Di tengah-tengah kali, di atas air. Oh di atas air, ngambang Iya, dia? Ngambang dia. Oke. Karena yang saya tahu memang setan kayak begitu, kerajaannya di atas air. Begitu. Dan kita semua waktu itu mandi emang lihat jelas. Itu mereka, teman-teman saya kalau ada yang ngelihat kelar mandi sakit. Nah waktu itu saya juga begitu, ngalamin pernah sakit juga. Dan yang lebih aneh lagi tuh, waktu itu pas kita ngelihat satu orang itu lagi mandi, pas lagi mandi tiba-tiba kakinya itu terikat. Nggak tahu siapa yang ngikat di dalam air. Terikat apa tuh? Tali atau apa? Tali. Cuma dia orang bilang katanya kayak gesper. Diikat kakinya, ditarik. Dia teriak-teriak, minta tolong saya, tolong saya, katanya dia begitu. Kita teman-teman ini nggak tega, kita samperin dia udah kelalap, udah tenggelam. Iya, kita samperin dia, nggak lama kemudian udah ngos-ngosan tuh, kita angkut dia, nggak bisa juga. Akhirnya satu orang bapak mungkin ya, lari dari atas, entah tukang apa gitu,
ambil gunting, masuk digunting aja deh. Nyangkut ya. Jadi emang yang mandi di kali tersebut, setiap mandi kali ada yang ngiket. Entah siapa ya. Nah, saya bilang sama umi saya, Mi, itu tadi itu mandi kali, pas mandi kali kayak ada orang ngiket begitu. Oh begitu, terus gimana kejadiannya? Ya kita awalnya tadi kan cuma ngobrol-ngobrol di tepian getek, namanya bambu tuh. Ada kalau dikali kan bambu ngapung di atas kali namanya getek. Nah, lagi di getek, lagi ngobrol-ngobrol, ya udah deh. Biasa mandi kali kita mandi. Pas lagi mandi, nih orang kebeneran keikat kakinya. Udah keikat kata Umi, udah hati-hati. Hati-hati. Nah, orang tua saya udah pesenin, hati-hati nanti kalau dikali mikir jangan macam-macam. Nggak lama kemudian, saya kena juga besokannya. Keikat juga. Ada ngikat juga tuh kaki. Diikat juga kaki. Saya teriak, cuma saya nggak tinggal diem, saya lawan. Saya lawan, diikat kaki saya ke dalam, saya lawan, saya nyelam ke air, saya tenggelam, saya lepas dengan sekuat mungkin, terlepas itu. Saya naik ke atas, saya ceritain sama teman-teman, hati-hati. Ternyata pikiran kita doa kita. Pikiran kita doa kita, di kali hati-hati. Kalau di kali, kalau di sungai, kita lagi mandi kayak begitu, hati-hati. Karena udah pastinya ada penunggunya. Kalau kita nggak hati-hati, ya nanti kita kena sama mereka. Wah udah itu nggak berjalan kemudian setelah itu datang satu orang teman saya, kawan saya dari jauh nih, nanyanya begini, itu bener emang kemarin tuh ada yang keikat kakinya? Ada yang keikat kakinya. Siapa yang keikat kakinya? Ada teman saya dia, dan saya juga keikat kakinya. Saya bilang begitu sama dia. Dia bilang, masa iya sih? Ya udah deh, besok saya mau mandi kali juga. Dia keikat juga. Ngerasain juga. Keikat juga. Ngerasain juga. Jadi emang tuh kali angker. Begitu dia yang saya bilang tadi, pikiran kita doa kita hati-hati. Keikat kakinya, diminta tolong, ya kita tolongin. Begitu. Dan kebenaran penunggu situ itu, kita nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh sembarangan mikir, nggak boleh sembarangan buang hajat, kan orang banyak buang hajat di situ. Nggak boleh sembarangan. Ada tempat-tempatnya. Gitu tempat-tempatnya. Nah dulu itu emang waktu 2010 itu emang udah kali itu udah kayak kolam renang. Banyak renang di situ. Banyak yang renang. Enak, santai di situ, semua pada renang. Dari yang kecil, besar, tua, muda, dan suatu hari itu ada ibu-ibu. Saya nyaksin sendiri, pakai mata kepala saya itu ada ibu-ibu. Jadi anak kecil, umur ya paling 2 tahunan ya, masih kecil banget deh, balita. Diikat pakai ban yang karet tuh, ban karet diikat biar anaknya berenang gitu. Karena dulu kan kolam renang belum ini banget, 2010 mana ada kolam renang viral. Nah, ini 2010 ini renangnya di kali semuanya. Renang di kali, berenang, nggak lama kemudian ini anak padahal udah diikat di ban itu. Tapi diseret lagi ke bawah, 2 tahun diseret ke dalam air. Nyelam berarti dia? Nyelam, ibunya lompat. Kita anak-anak yang lagi ngobrol di getek, ikut lompat juga nolongin. Dan alhamdulillahnya selamat tuh anak. Selamat itu anak. Itu penunggunya. Penunggu Kali Ciliwung itu sebenarnya banyak. Dan yang saya tahu, dan saya pernah lihat itu ya kuntilanak itu. Iya, dia punya baju putih, rambutnya panjang. Wajahnya kita nggak bisa gambarin deh. Begitu, wajahnya udah nggak bisa gambarin. Pokoknya kalau kita ngelihat, jangan kita ngelihat yang aslinya. Kita lihat yang film aja kita takut. Lihat yang aslinya, apalagi nggak bisa tidur, gitu. Udah nggak bisa digambarin deh. Pokoknya serem. Nggak lama kemudian, setelah kejadian itu, nah saya 2010 tuh, semenjak itu terus ngalamin kejadian-kejadian yang aneh. Salah satunya setelah itu, kejadian itu, saya ngelihat kepala buntung di belakang rumah saya. Di belakang rumah saya ada kepala buntung, kepalanya doang, badannya nggak ada. Itu di mana posisi dia? Belakang rumah. Maksudnya di air atau dia terbang? Di tanah. Di tanah. Oh, itu matanya melotot. Matanya melotot, ngelirik kita dari kanan ke kiri. Kita ke kiri, dia ngelirik ke kiri. Kita ke kanan, dia ngelirik ke kanan. Kita ngeliat takut. Udah liatin terus sama dia. Dan emang begitu. Di situ tempatnya kepala. Gitu. Dan kebenaran di Ciliwung itu banyak mayat-mayat, kadang-kadang korban-korban mungkin zaman dulu. Dan waktu itu saya 2010 itu juga banyak korban yang lewat. Gitu, termasuk kepala yang lewat gitu. Jenazah. Cuma kepalanya doang. Cuma kepalanya doang. Dan malamnya waktu itu kan, waktu hari itu, bener saya ngeliat kepala itu, matanya melotot.
Tapi udah berupa jin ya, bukan Jin. mayat. Iya, berupa jin. Dia ngeliatin, melotot, kayak nggak seneng. Gitu, ngeliatin. Pokoknya kita jalan ke sono ngeliatin. Udah. Takut kita orang. Udah tuh. Akhirnya begitu lagi. Saya cerita nih sama kawan-kawan saya. Jangan main di belakang rumah. Kenapa? Belakang rumah saya angker. Kalau kamu berani main, silakan. Tapi jangan malam ya. Jangan ba'da maghrib, jangan ba'da isya, dan setelahnya. Kenapa? Takutnya hal-hal yang gak diinginkan nanti terjadi sama kalian. Salah satunya itu ngelihat makhluk-makhluk halus kayak begitu. Nggak lama kemudian, pas ngelihat kayak begitu, saya ceritain sama yang lain, nggak ada yang berani ke belakang rumah saya. Nggak ada yang berani. Jangankan maghrib, sore aja nggak ada yang berani. Gitu. Udah mau maghrib nih menjelang, nggak berani itu. Kayak kepala. Itu kepala benar-benar real, kepala manusia. Cuma jin. Jadi ngeliatin, nggak ngomong, nggak apa, nggak ngasih pesan, nggak apa, pokoknya ngeliat aja. Gimana sih kita perasaan lagi lewat, lagi jalan, malam-malam, nggak malam banget sih, jam 9 malam, lewat situ. Diliatin aja. Kalau kita lihat itu orang, ya mungkin dia bisa bangun. Tapi ini nggak bangun, kepalanya doang. Dan bergerak matanya doang. Berarti cuman nongol begini aja. Berarti. Iya, nongol aja begitu, ngeliat matanya ke kita. Masya Allah. Itu kalau kita ngelihat, ya jangan sampai deh kita ngeliat kayak gitu lagi. Gitu. Nggak lama kemudian setelah itu banyak kejadian-kejadian aneh yang saya alamin. Salah satunya, ada lagi. Nah, setelah itu, ada lagi kuntilanak. Cuma kuntilanak ini sering ada di pohon. Kalau yang penunggunya ada di air, yang satu di pohon. Yang di pohon ini ngapain? Yang di pohon itu gelantungan aja. Kebenaran kita anak-anak kali itu, kalau lagi berenang, kan kita suka ke seberang. Nggak mungkin kita berenang di daerah situ doang. Kita ke seberang. Berenang sampai ke seberang, di seberang, ya kita ngobrol-ngobrol di sana. Kadang kita main bola, ada lapangan. Itu direkam sama seseorang tetangga saya, direkam di lapangan itu, yaitu dia. Ada kuntilanak dari atas pohon kelapa ke bawah. Dari bawah ke atas lagi. Ke bawah lagi, ke atas lagi, terbang. Itu kerekam berarti? Kenapa tuh? Kerekam. Kerekam. Dan itu awal kita nggak tahu yang di atas pohon itu. Kita tahu yang ada di air doang. Tapi setelah ada rekaman itu, kita nggak berani main di lapangan itu lagi. Kita nggak pernah mau ke lapangan itu lagi. Ditakutkan nanti terjadi hal-hal yang aneh, nggak mau kita ke lapangan itu lagi. Begitu. Itu direkam waktu tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 akhir. Itu 2010 ya, yang saya bilang tadi itu saya ngelihat kepala, ngelihat penghuni kali. Nah, 2011 ini, akhir ini saya ngelihat itu. Nah, kita orang nih, namanya anak-anak, uji nyali. Kita uji nyali, kita ke situ. Kan pada takut awalnya, nggak mau ke lapangan. Uji nyali. Dikirain bohongan. Kesurupan satu orang. Yang di lapangan tadi ada kuntilanak itu? Iya, kesurupan satu orang tersebut. Kesurupan. Udah, semenjak hari itu benar-benar nggak mau ke lapangan itu lagi. Benar-benar tidak mau ke lapangan itu lagi. Nah, itu dia di kali tersebut emang terkenal begitu. Banyak kuntilanaknya, banyak makhluk anehnya gitu. Karena emang kan di kali itu begitu. Di bantaran sungai apalagi itu. Itu banyak ada ular. Saya ngeliat sendiri ularnya luar biasa. Nah, itu kejadian sebelum 2010. Sebelum 2010, 2009 akhir, itu saya ngeliat udah ular. Ular itu gede, lumayan besar. Dibilang piton. Ya kayak piton gitu. Diliatin itu ular. Nggak lama kemudian, ngilang. Ngilangnya ke dalam air. Nimbul lagi. Nyilem lagi. Nimbul lagi. Saya penasaran liatin aja. Mau tahu nggak apa yang saya alamin? Abis saya ngeliat gituan, saya nggak sadar. Pingsan? Nggak hanya pingsan, jatuh ke air. Itu kejadian hari Jumat, sebelum sholat Jumat. Jatuh ke air, ke dalam air. Itu saya di dalam air ngeliat kayak rumah warna putih. Itu saya nggak bisa ke atas. Saya bisa berenang. Tapi saya nggak bisa ke atas, nggak bisa naik. Nggak bisa naik sama sekali. Benar-benar nggak bisa naik ke atas karena kayak ada yang narik saya di situ, nahan saya di dalam air, ditahan di dalam air tersebut. Saya pengen minta tolong, nggak ada yang nolongin.
Saya pasar aja deh. Cuma napas bisa napas dalam air. Aneh itu. Gak lama kemudian ada orang narik dari atas. Pas azan Jumat ditarik saya. Bayangin sebelum Jumat ke azan Jumat berapa menit? 30 menit saya dalam air. Diangkat. Gak lama kemudian bilang nih orang ini, besok-besok jangan kesini hari Jumat ya. Kenapa ya Pak emangnya Pak? Bukan apa-apa, kalau kamu kesini lagi, takutnya kayak begini lagi. Dan akhirnya nggak ada yang nolongin, kamunya wafat di tempat. Iya, siap. Gitu. Saya bilang ke ibu saya, Mi, tadi tenggelam. Umi saya bilang apa? Kan dibilangin, jangan ke kali. Jangan sering-sering ke kali. Waktu itu saya dibilangin karena orang Betawi bilang tambeng nih. Tambeng itu bengal ya, nggak ngerti dibilangin. Saya bukan bengal. Karena nggak ada bahan hiburan, belum ada handphone dulu. Jadi kita main di kali aja, ngobrol di kali segala macam. Sampai mau Jumatan di kali gitu. Akhirnya tenggelam kayak begitu, saya ngalamin benar-benar ngelihat ada rumah putih. Mungkin itu istana ya, kita nggak tahu. Itu istana megah. Saya lihat rumah putih megah. Dan itu nggak ada orangnya, megah aja udah. Sepi ya. Sepi, dalam air. Dan itu kali warnanya coklat. Tapi pas waktu saya tenggelam itu, kayaknya putih semuanya. Kelihatan gitu, bening. Iya. Nggak lama kemudian, setelah kejadian itu, udah deh. Saya mutusin, wah ini benar-benar nih. Berarti peringatan buat saya. Anda mesti hati-hati nih. 2010 emang saya bengal. Kejadian lagi yang tadi itu kan. Pas lagi mandi, keikat kaki saya. Baliknya ke situ lagi. Begitu. Jadi ngelihat kepala, ngelihat kuntilanak, udah iya. Terus saya masuk ke dalam air, tenggelam kayak gitu, udah pernah. Jadi udah nggak aneh lagi gitu. Tapi itu dia, kalau kita yang ngalamin kayak gitu lagi, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Kenapa serem? Kalau kita masih hidup di bawah mereka, kalau udah wafat. Begitu. Lanjut lagi, ada kejadian lagi. Kejadiannya sebenarnya banyak. Saya mau ceritain, mungkin panjang. Tapi saya ceritain beberapa aja yang mungkin jadi motivasi buat yang lain. Kita harus hati-hati kalau di sungai, di kali, gitu. Lihat waktunya, jangan ngomong sembarangan. Setiap kita ke kali juga ada bacaan-bacaannya. Kayak sama kita masuk WC pakai kaki kiri, baca doa. Ke kali gitu juga, ada bacaannya, ada tata caranya. Ditakutkan seperti itu. Dan saya ngalamin sendiri. Waktu itu emang saya belum terlalu kenal pengajian. Nah, jadi masih nongkrong sama anak-anak, jadi kayak begitu, ngalamin hal-hal yang aneh kayak begitu, sadar. Akhirnya sekarang, oh iya ya, oh seperti itu ternyata. Begitu. Nggak lama kemudian, waktu itu saya pernah ketemu pocong tuh. Ada itu pocong tuh luar biasa. Itu pocong nangis. Di mana tuh? Di belakang rumah. Itu dia mepet di dekat pohon, di samping triplek rumah saya. Senderan aja itu. Bergerak. Kita nggak ngelihat wajah aslinya. Langsung gitu, sekilas aja. Cuma yang saya lihat emang sekilas itu emang ada di situ. Kelihatan jelas deh. Kelihatan jelas. Sekilas tapi kelihatan jelas. Diliatin, hilang. Gitu. Karena sekilas diliatin hilang. Orang yang tahu suka lewat itu di kali tersebut biasanya ada getek baru namanya. Jadi bambu di atas air kan buat orang-orang pada nyuci, ya pada buang hajat di situ. Nah itu kalau udah lama diganti yang baru, dibawa tuh getek dari tempat lain ke tempat saya, tindiin, dijajarin ke atas begitu. Itu orang yang bawa getek itu ngelihat ada pocong di dekat rumah saya. Yang bawa getek itu? Iya. Dan apa yang diceritakan sama kayak saya. Sama apa yang dilihat abang? Iya, sama apa persis yang saya ceritain, sama yang diceritain. Pocong goyang-goyang, ada triplek di dekat pohon. Posisinya sama berarti? Sama posisi. Di situ juga. Mungkin dia tinggalnya di situ, kita nggak tahu. Begitu. Nah itu kejadian tersebut terus berjalan. 2010, 2011, 2012. Dan emang terkenal di Kali Ciliwung itu kan 5 tahun sekali banjir besar. Dimulai dari tahun
1997, 2002, terus saja. Deh, nggak lama kemudian, setelah kejadian-kejadian 5 tahun sekali itu, ya orang ngerasain dampaknya. Termasuk ya banyak kejadian-kejadian ada mayat lewat jenazah. Kadang kakinya doang lewat, badan nggak ada. Jenazah di Kali Ciliwung. Ada lagi mayat, kepalanya doang. Ada mayat lagi, datang lagi, badannya doang. Kepala, kaki, tangan nggak ada. Sering kita nyaksiin kayak begitu di Kali Ciliwung. Dan itu kejadian nggak hanya 1 kali, 2 kali, berkali-kali kita ngeliat. Dan bahkan, itu satu teman saya tuh waktu lagi mandi, tiba-tiba badannya ketempel sama jenazah. Lagi mandi di kali. Iya, lagi mandi, ketempel sama jenazah. Lewat jenazahnya itu. Lewat. Sampai nangis deh. Histeris. Sampai kaget, sampai takut. Iya lah. Bagaimana nggak kaget? Iya. Saking takutnya, dia jerit-jeritan gitu kan. Mayat. Langsung deh. Naik ke getek, dipulang. Udah begitu aja. Begitu. Itu hampir, kalau orang kata tuh, hampir 2 minggu sekali, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali ada mayat lewat. Iya. Dan orang ngelihat mayat-mayat tersebut ada yang aneh. Salah satunya mayat kalau utuh, itu ubun-ubunnya dia tuh bolong. Nah, orang Ciliwung itu bilang katanya, ya diisap sama siluman. Iya, atau Mitosnya, apa gitu. ya. Iya, mitosnya begitu. Setiap mayat yang utuh pasti bolong. Ubun-ubunnya atau usur-usurannya bolong begitu. Yang utuh aja nih. Utuh, Yang utuh aja. Iya. Sekalinya yang lewat nggak utuh, ya kakinya doang, kepalanya doang. Dan itu hantu-hantu air itu paling senang kalau ada mayat. Dan kadang kalau habis ada mayat, itu suka nampakin diri tuh yang kuntilanak tersebut di atas air. Nampakin diri di atas air tersebut. Yang mandi di kali, ya pokoknya kalau udah ngeliat kayak begitu, udah nggak berani lagi. Mandi di hari itu. Besoknya mandi lagi. Gitu. Anak-anak Ciliwung begitu. Mandi lagi. Cuma itu dia, hati-hati di Kali Ciliwung. Buat orang baru siapapun yang datang ke Ciliwung, hati-hati jaga omongan, jaga sikap, jaga kata-kata, jaga perilaku. Ditakutkan nanti penunggunya yang marah. Ya kita kan hidup berdampingan sama mereka. Hidup berdampingan, mereka ada, kita ada. Ya mereka pasti ada, bener begitu kan? Mereka pasti ada. Begitu. Nggak lama kemudian saya nemuin lagi. Mayat itu di dekat belakang rumah saya. Ada kayak perempuan ketutupan nama rambut. Mukanya ketutupan nama rambut. Cuma badan udah biru. Udah busuk ya. Udah busuk begitu. Pas udah busuk, diangkut lah sama pihak berwajib kan. Malamnya saya ngelihat itu lagi. Yang jenazah tadi. Jenazah itu ada lagi di air. Tapi lain jenazah atau yang jenazah itu? Jenazah itu lagi. Sama berarti? Sama. Jenazah itu lagi. Padahal udah diangkut. Tapi ada lagi. Cuma malam. Nah itu bisa dikatakan mungkin jin. Setan yang menyerupai dia kan. Begitu. Diangkut ada lagi. Nah itu saya nyaksiin sendiri begitu. Di air tersebut emang tuh air di genangan Kali Ciliwung itu kalau malam itu bunyinya tuh agak deres bunyinya, agak kenceng. Kenceng bunyinya, kenceng. Itu kalau kita lagi tidur dalam rumah nggak denger. Dan bukan hanya dengar air doang, kadang-kadang suara nangis. Kadang-kadang suara perempuan nangis. Kadang-kadang suara laki-laki nangis. Kadang ada teriak, padahal nggak ada orang. Sumbernya berarti dari kali itu? Dari kali itu. Emang dari kali tersebut emang nyimpen sejuta kenangan serem. Dari zaman dulu orang tua kita ceritain begitu di kali. Begitu. Jadi hal-hal yang aneh di kali itu emang ada. Begitu. Terus satu hari saya pernah nemuin langsung, itu saya lagi tidur, pertama saya dipegang malam-malam sekitar jam 2 malam, itu saya
orang Betawi bilang ngendusin. Tiba-tiba kebangun dari tidur, saya dipegang. Badan saya dipegang, belakang saya nih dipegang. Itu yang megang itu kukunya panjang, gitu. Jarinya panjang. Dipegang saya, diremes begitu. Belakang saya. Nggak lama kemudian setelah diremes, hilang deh. Cuma saya ketakutan. Saya bangunin bapak saya, "Bapak bangun pak, ada yang megang tadi." Kata bapak saya, "Udah tidur lagi deh." Tidur lagi, tidur lagi. Tidur lagi saya. Ngendusin lagi, kebangun lagi. Pas kebangun, saya tengok belakang rumah. Kebenaran rumah saya kan di belakang itu kan begitulah. Ada pintu. Pintunya itu ada sela-sela. Langsung kali. Itu ada orang ngintip. Oh, ventilasi. Ventilasi. Oke. Ada orang ngintip. Nggak mungkin orang sebesar itu ngintip. Belakang rumah saya itu kan, jadi rumah, di bawahnya ada bambu-bambu. Nah, itu kan nggak mungkin orang setinggi itu. Ada ini tinggi banget. Tinggal liatin saya. Matanya merah. Ada darahnya. Merah, ada darahnya. Dia nggak berucap apa-apa. Ngeliatin, melotot aja. Ngeliatin terus. Ngeliatin. Sampai saya teriak di situ. Saya bilang, Mi, Pak, bangun, Pak. Tuh ada yang ngeliatin. Pak, Mi, ngeliatin tuh, Mi. Pak, Mi, ngeliatin tuh. Padahal saya udah besar, 2012 waktu itu. Kayak begitu, mereka bangun. Dibuka pintu, nggak ada. Tapi abang lihat cuma matanya doang atau ada Mata doang. kepalanya, Bang? Mata doang. Dan itu mata doang, berdarah, warnanya merah. Ya, mungkin merahnya itu dicampur sama darah kali ya. Ya, jin. Nah, begitu kejadian-kejadian itu emang banyak banget di kali. Setiap kuntilanak yang nongol, itu pasti ada pertanda. Pertanda apa tuh? Pertanda kalau bakal ada mayat yang lewat. Gitu, kuntilanak yang nongol di atas air, itu menandakan ada mayat yang lewat. Saya ngalamin, saya ngeliat sendiri, habis ngeliat kuntilanak, besokannya ada yang lewat. Jenazah. 1, ada lagi jenazah. 2, begitu. Tuh kuntilanak itu emang setiap harinya di situ, dan dia itu emang di atas air itu nggak pindah-pindah, di situ aja. Posisinya di situ. Posisi di situ aja. Setiap hari di situ, dan orang bukan hanya saya yang lihat sih, banyak yang lihat. Cuma mereka nggak mau cerita, takut. Nah, kalau saya cerita sama ibu saya, emang saya dekat sama ibu, sama bapak saya cerita. Saya bilang sama kawan-kawan saya biar mereka selamat. Saya bilang kayak begitu. Di situ ada kuntilanaknya. Hati-hati ya. Kalau kamu main di situ, mandi di situ, hati-hati ya. Di situ kuntilanak ada. Dan biasanya nih, misalkan kita lagi mandi kali, tiba-tiba keseret kaki kita ke dalam, kan kuntilanak kan kita nggak ngeliat. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang histeris, tiba-tiba tek, orang lihat, tuh ada tuh, begitu. Kalau yang ditarik histeris. Yeah. Yang ditarik bukan hanya saya, teman saya, beberapa orang pokoknya ditarik. Termasuk yang tadi anak balita tersebut ditarik itu, kan lebih histeris. Jadi, hilang lagi. Sekilas. Gitu. Kuntilanak penjaga Ciliwung, mereka sebenarnya itu nggak terlalu ganas. Tapi mereka itu nggak senang kalau misalkan kita itu berlaku hal yang aneh-aneh di dalam kali tersebut. Ya kayak buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Ada orang buang sampah nggak numpang-numpang. Orang dulu bilang kalau kita mau buang hajat, mau buang sampah, numpang-numpang. Permisi. Nah, saya punya cerita seru nih. Ini kuntilanak masuk ke teman saya. Itu kuntilanak masuk ke teman saya. Teman saya waktu itu saya lagi ngajar ngaji. Tiba-tiba saya ditelepon sama ibu teman saya. Ditelepon, saya angkat teleponnya, bilang, "Assalamualaikum, bang. Ini nih, tolongin." Namanya Rian. Tolongin si Rian nih. Si Rian kesurupan, nggak bisa bergerak badannya. Kebenaran, saya ngajar ngaji nggak jauh dari rumahnya dia. Itu pas habis ngajar ngaji, saya langsung buru-buru
Saya udahin pengajiannya, buru-buru selesai. Saya datang ke rumahnya, teman saya Sirian. Saya lihat mana nggak bergerak. Cuma ngomong doang, tolong, 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 begitu. Saya baca-bacain yang saya bisa. Saya baca-bacain, saya liatin, keluar. Saya bilang sama si Rian, Rian, besok-besok kalau di kali hati-hati. Emang apa yang kamu lakuin di kali tersebut? Oh, tadi saya buang air kecil. Buang air kecil dekat pohon. Di mana? Itu belakang rumah. Nah, itu dia. Di belakang rumah, buang air kecil, sembarangan, ya kena ke dia. Ya, numpang-numpang lah ibaratnya. Numpang-numpang harusnya kan ya. Ini kena ke dia. Masuk, saya tanya begitu, saya nasihatin ya si Rian. Rian, kalau kamu besok kencing atau buang air kecil, ibarat kayak kita punya rumah. Kita punya rumah kita dikotorin, marah gak? Begitu juga mereka. Mereka juga marah. Dan kalau mau tahu, setan itu gila hormat. Setan itu gila hormat. Pengen dihormatin, pengen dihormatin. Makanya hati-hati manusia yang suka gila hormat. Setan. Hati-hati. Manusia yang suka gila hormat, hati-hati. Gitu. Ini gila hormat setan. Maunya dihormatin. Bahkan rumahnya nggak boleh dikotorin. Tapi dia ngotorin rumah orang. Dia ngotorin rumah manusia. Begitu. Dia paham. Semenjak itu nggak kesurupan lagi. Sampai sekarang nggak pernah kesurupan. Orang masih hidup. Saksi hidup tuh. Benar tuh kuntilanak. Mungkin yang saya lihat itu kuntilanak penunggu kali-kali. Saya nggak ngelihat waktu dia kesurupan bentuknya apa, cuma saya merasakan mungkin itu penunggu kali. Begitu, itu tentang kuntilanak, ya kan. Nah, suatu hari juga saya ngelihat genderuwo nih. Genderuwo kan besar, tinggi kan ya. Luar biasa. Genderuwo ini jalan di perkampungan saya tuh. Hilangnya di kali. Masuk ke dalam apa gimana? Iya, jadinya dia jalan, ngelewatin rumah-rumah warga. Kebenaran itu, kan besar badan genderuwo itu. Rumah warga kan ada kayak selipan kalau arah mau ke kali kita kan, gang mau ke kali gitu. Nah itu tuh genderuwo tiba-tiba mengecil aja badannya, masuk ke situ. Nah saya ngelihat di situ genderuwo itu mungkin nggak tahu ngapain, numpang lewat. Itu malam-malam, sekitar jam 11 malam. 11 malam. Saya lagi di situ, lagi main sama teman-teman, nongkrong lah ibaratnya, pulang ke rumah. Yang lain udah pada nggak ada. Udah sepi deh jalanan. Di situ ada genderuwo. Ya, yang tadi dibilang matanya merah. Ya mungkin yang waktu saya ngelihat saya itu genderuwo kali. Matanya merah, bulunya lebat. Bulunya lebat. Genderuwo kan suka begitu, bulunya lebat. Besar. Besar. Kalau orang gambarin besarnya cuma segitu, enggak, besar banget. Genderuwo itu besar banget. Gede lah. Gede gitu. Gede banget. Dan anehnya bisa mengecil. Namanya jin, dia kecil ke arah gang dan akhirnya hilang di kali. Begitu. Terus satu kali saya pernah ngelihat begitu. Nah, gak lama kemudian, besok harinya itu ada orang sunatan. Ini kejadian pas saya habis ini nih, ngelihat tadi malam genderuwo. Ada orang sunatan. Bikin ceritanya yang namanya pesta deh, pesta sunatan begitu, diundang warga. Dibikin dangdutan. Mau tahu gak? Itu speakernya mati. Lagi nyanyi speaker mati, padahal listriknya nyala. Listriknya nyala. Listriknya nyala, mati itu speaker. Soundnya mati, pokoknya speakernya mati. Bingung nih, siapa yang matiin? Nggak ada yang matiin. Siapa yang lagi pesta diisengin kayak begitu? Nggak mungkin kan, lagi pesta ada yang ngisengin kayak begitu, nggak mungkin. Dinyalahin lagi, nyanyi-nyanyi lagi, mati lagi. Dipikir kali, dibikin kayak begitu. Saya pirasat mungkin gak ada uang gitu. Nggak seneng dia mungkin. Nggak seneng. Ya emang yang sebelum pas saya lihat itu kan udah ada tenda, begitu. Nah itu genderuwo. Genderuwo itu kan emang tinggi besar. Ya, mudah-mudahan jangan lihat lagi deh. Saya berharap jangan lihat gitu-gituan lagi. Saya doa sama Allah, ya Allah jangan lihat gitu-gituan lagi. Saya takutin nanti saya nggak kuat. Begitu. Tapi kalau genderuwo ini abang cuma sekali lihat doang ya? Sekali lihat. Habis itu saya nggak pernah lihat lagi. Lihat di film-film aja deh. Cuma ngeliat di asli itu, waduh, menakutkan, serem deh. Iya, kalau kita ngelihat di Kali Ciliwung, hal-hal yang aneh ya pasti ada di situ. Karena memang guru saya bilang, tempatnya syaitan itu ada di air. Kerajaan mereka di air.
Kerajaannya di atas air, begitu. Mereka suka keramaian kayak pasar, dan mereka suka sama di air, gitu. Habitatnya lah. Habitatnya. Jadi mesti hati-hati, kita hati-hati gitu. Hati-hati. Wah, itu ada lagi cerita. Suatu hari ini kebenaran saya baru pulang dari kampung. Kampung saya yang Karawang, rumah umi saya. Pulang malam-malam hari. Umi saya ceritanya lagi masak air panas banget. Mungkin dibuat pagi hari kan, emang ibu saya kan emang pedagang. Ibu saya seorang pedagang, basicnya pedagang makanan lauk. Dibikin air panas untuk bapak saya ngopi mungkin. Itu tiba-tiba pas lagi bawa air, ada yang dorong. Mau tahu jatuh airnya kemana? Ke dada saya. Ini dada saya saksinya masih ada nih. Posisi apa, lagi tiduran apa? Lagi tidur. Oke. Saya langsung ngejerit, teriak. Saya nangis. Umi saya bilang, ada yang jorokin. Ada yang jorokin. Itu malam tuh. Malam hari, sehabis pulang dari Kerawang. Ya mungkin rumah kan udah lama gak diisi, mungkin kita pulang kampung, pasti diisi begitu kali. Saya bilang, udah nggak apa-apa, kita ke rumah sakit. Di rumah sakit dibersihin sama dokter, udah selesai. Umi saya bilang, wah ini mesti kita banyak ngaji di rumah nih. Kita banyak ngaji di rumah nih. Rumah kosong kalau nggak ngajiin begitu. Hatta cuma 1 hari ditinggalin. Udah lain aja penghuninya. Udah lain penghuninya. Udah masuk kayak enggak deh gitu. Begitu. Jadi kejadian-kejadian mistis itu saya alami memang dari kecil. Dari saya bayi sampai SMP, pas SMA itu 2010 tuh kelas 1 SMA. Saya ngalami bener-bener, emang kan udah nalar banget kita. 2010 pas 1 SMA udah nalar banget. Udah bener-bener kita bisa ngomong sama orang. Udah nyaksiin banget makhluk-makhluk aneh di depan kita tuh, kita udah nyaksiin banget begitu. Saking sering. Saking seringnya begitu. Oh. Oke Bang, itu berarti kan di kali itu emang banyak penunggunya berarti Bang? Bener, banyak penunggunya. Oke, dan teman-teman Abang juga pernah ngeliat sosok-sosok juga Bang? Iya, pernah ngeliat. Oke, berarti bukan Abang doang? Bukan saya doang, banyak yang ngeliat saksi hidup itu banyak. Sampai sekarang mereka juga kalau cerita ya tentang ini juga sama. Karena pernah ngalamin juga. Pernah ngalamin. Nah kalau yang ini yang saya penasaran tuh yang tiba-tiba ada yang ngiket. Nah itu yang ya, maksudnya yang ngiket itu apa sih Bang? Maksudnya kayak berupa kayak sabuk atau tali? Jadi kalau kita di pinggir kali itu banyak yang namanya pohon kelapa. Pohon kelapa kan daunnya panjang. Tapi biasanya tuh kalau buat ketupat kan daunnya aja. Nah ini nih kayak akarnya mungkin ya. Disebut kayak akarnya gitu. Oh itu yang ngikat di kaki? Mungkin itu di dalam air. Nah itu ada ngikat di dalam. Tiba-tiba ada gitu ya? Ada ngikat, tiba-tiba. Tiba-tiba udah keikat? Ikat aja, ikat tuh. Nah pas keikat gitu, itu ketarik apa cuman dia ngikat dong Bang, nahan? Ketarik. Ikut narik makanya ya? Histeris. Oke. Pernah ada korban nggak sih Bang? Maksudnya korban meninggal sampai gara-gara keikat itu? Kalau untuk korban meninggal karena itu, belum ada. Belum. Cuma kalau dipanggil ada. Maksudnya dipanggil gimana? Jadi kalau kita di kali nih ngelihat satu orang baru datang ke situ, kayak ada yang manggil sini, tiba-tiba dia nyebur aja ke kali. Oh, yang manggil dari situ. Iya. Itu sampai meninggal? Meninggal langsung, hilang. Oh, hilang. Pas ketemu yang saya bilang tadi bolong. Ketemunya di daerah situ apa jauh dia Bang? Ketemunya di Manggarai. Oh. Daerah Manggarai. Ya, lumayan deh. Iya. Ya, oke. Dan di situ kan katanya sering ada mayat juga Bang ya lewat. Iya. Berarti sering ini juga dong, polisi sering ke situ apa? Sering ngambil mayatnya. Iya. Dan itu pernah terungkap nggak sih kasus apa nih Bang si mayat ini, kayak pembunuhan kah atau korban hanyut? Nah itu apa tuh Bang? Pernah korban mutilasi. Dari yang lain sih, yang lain? Ya kayak itu dia. Salah satunya orang baru yang datang tiba-tiba kecebur. Mereka nggak tahu sebabnya apa. Oh, berarti dari sekian banyak mayat yang ada ini, itu semua disimpulkan korban mutilasi. Korban mutilasi. Bukan karena maksudnya kayak bukan dia kelelep di situ sampai akhirnya kepotong-potong mungkin, kita nggak tahu.
Enggak. Tapi bukan ya? Bukan. Oke. Jadi korban kejahatan, mungkin dibuang ke kali. Dibuangnya ke kali. Iya. Nah kan abang sering lihat juga nih kan yang tadi mayat-mayat lewat itu di kali itu. Pernah nggak sih bang disamperin sama si sosok mayat ini dan ngomong apa gitu ke abang? Ada nggak sih bang? Kalau untuk ngomong sih enggak ya. Tapi saya kayaknya bisa ngegambarin itu hantu itu, setan itu. Dia bilang dengan gerakan tangan. Tuh gitu dong. Iya. Oke. Nah ini kan di abang ini daerah Kebon Pala ya bang ya? Betul. Nah itu ada sejarahnya sih bang, kenapa namanya Kebon Pala? Nah, Kebon Pala dulu itu emang luar biasa sejarahnya. Salah satu sejarahnya dulu yang orang tua saya pada ceritain itu, Kebon Pala. Dulu pembantaian, zaman Belanda itu kepala-kepalanya dibuang. Oke. Di daerah Kebon Pala. Dimutilasi gitu? Dimutilasi, makanya mungkin korban mutilasi sekarang dari dulu mungkin di situ. Oh, makanya dinamakan Kebon Pala. Kebon Pala. Setiap ada orang lewat zaman dulu, kakek saya cerita, itu ada kepala gelinding. Lewat kepala gelinding. Dan itu kepalanya hidup. Jin yang nyerupai. Oke. Sering berarti ya? Iya. Dan abang juga tadi kan lihat ya bang, yang kepala itu ya kan? Selain abang nih, keluarga abang pernah juga nggak sih kayak ngeliat sosok kepala buntung ini? Pernah umi saya, cuma diam. Oke, sama Umi aja. saya sering ngeliat di belakang itu tuh kepala kan, cuma dia diem aja. Dia nggak cerita. Akhirnya suatu hari mungkin ya, saya ngomong ngeliat kepala, ya dia bilang sama. Terus juga ngeliat tadi ya. Itu dia. Saya bilang, Umi saya ngeliat, dia bilang sama. Umi juga lihat. Berarti pernah orang lain juga sering lihat gitu ya. Oke. Nah tadi juga kan yang penghuni si kali ini kan yang ada kuntilanaknya bang ya. Dan kata abang tadi kan kalau dia nampakin, nggak lama kemudian ada mayat yang lewat. Iya. Nah itu abang doang yang lihat penampakan itu, apa orang-orang lain sekitar pada ngeliat juga sih bang? Itu dia, pas histeris korban yang keikat itu, atau ngelihat mutilasi itu pasti yang ngelihat banyak. Makanya pada nunjuk. Itu tuh. Ekspresi wajah serem mereka tuh. Ketakutan, ngelihat hal yang serem, sampai nunjuk kayak begitu. Berarti orang lain juga lihat. Orang lain juga ngelihat. Oke, sekian nih cerita dari Bang Ibnu untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Ibnu Ya, udah sama-sama. berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih, gue pengen ngingetin lagi, yang pengen bercerita juga seperti Bang Ibnu, bisa langsung DM aja ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Ya udah, gitu aja. Gue Viko pamit undur diri, dan Bang Ibnu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.